فلو أن رب الناس يبقى نبينا 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 سعيد سعيدنا ولكن أمره كان ماديا ماديا Samping saya udah ada Kak Aini, kelas 2 Foundation Business. Kak Aini ini merupakan juara 1 lomba pidato. Assalamualaikum Kak Aini. Waalaikumsalam Ustazah. Baiklah Kak Aini, langsung aja. Apa sih Kak tujuan diperjalankannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra Mi'raj? Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semua hadirin rahimakumullah. Tujuan diperjalankannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelipur lara hati beliau Ustazah, yang dimana pada saat itu Rasulullah ditinggal wafat oleh 2 orang tercintanya, yaitu istri dan pamannya. Selain itu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Rasulullah untuk menurunkan perintah agung yang berupa sholat wajib 5 waktu, yang dimana dari sekian banyak perintah yang Allah turunkan, hanya perintah sholat Allah sampai memanggil Rasulullah, yang artinya Ustazah, perintah sholat tersebut merupakan perintah yang penting, perintah yang wajib dan memang harus untuk dilaksanakan. Karena jika sholat bukanlah perintah yang penting, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sampai memanggil Rasulullah hanya untuk menurunkan perintah sholat tersebut. Selain itu Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Rasulullah juga sebagai pemuliaan terhadap Rasulullah Ustazah. Karena pada saat itu, bahkan hingga saat ini, Rasulullah menjadi satu-satunya manusia yang sempurna atau disebut dengan Sayyidul Khalqi, teman-teman. Kurang lebih seperti itu saja. Baik, dalam penggalan mahfuzat Kak, kita udah belajar waqala kullu fi'lihi bil hikmah. Dan setiap peristiwa kejadian pasti ada hikmahnya Kak. Apa sih hikmah dibalik peristiwa dahsyat ini Kak? Baik saja. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj banyak sekali hikmah yang dapat kita petik saja. Salah satu hikmah menurut kitab Amro Khalid Potret Rasulullah dijelaskan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj mengajarkan arti kesabaran dan pengorbanan. Selain itu perjalanan Isra dan Mi'raj juga sebagai anugerah dan bentuk tanggung jawab kaum muslimin karena diturunkannya perintah agung pada saat itu. Lalu hikmah yang selanjutnya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan peristiwa ini sebagai bentuk ujian dari Allah untuk kaum muslimin Ustazah. Karena pada peristiwa tersebut kaum muslimin dituntut dan diharuskan untuk mempercaya sesuatu hal yang dimana hal tersebut di luar dari rasionalitas manusia. Yang dimana dalam peristiwa tersebut, dalam pengalaman tersebut, kaum muslimin mendapatkan pelajaran bahwa diharuskannya mengedepankan intuitas di atas rasionalitas Ustazah. Mengedepankan intuitas di atas rasionalitas, Masya Allah. Kalau begitu, apa sih Kak pandangan para ulama terkait peristiwa Isra Mi'raj ini Kak? Baik Ustazah, menurut para ulama mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj ini berbeda-beda pendapat. Salah satu ulama yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan dengan jasad dan ruhnya. Ada juga yang tidak mempercayai hal tersebut.
Nah, salah satu ulama yang mempercayai bahwa Rasulullah melakukan perjalanan dengan jasad dan ruhnya ialah Alauddin Ali bin Muhammad Al-Khuzain. Yang dimana beliau sepakat bahwa Rasulullah benar-benar melakukan perjalanan dengan jasad dan ruhnya, Ustazah. Yang dimana dalam perkataan Abdihi dalam surah Al-Isra ayat 1 sudah meliputi ruh dan jasadnya Rasulullah. Selain itu, seorang ulama terkenal yang dimana kredibilitasnya dalam ilmu hadis sudah disepakati oleh seluruh ulama, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ustazah. Beliau juga memiliki pendapat yang sama akan peristiwa ini. Baik, tadi pandangan ulama. Kemudian bagaimana kacamata sains memandang peristiwa Isra Mi'raj ini, Kak? Hadirin rahimakumullah, teman-teman semuanya, seorang profesor riset astronomi dan astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Thomas Jamaluddin pernah mengatakan bahwasannya perjalanan Rasulullah bukanlah perjalanan antariksa atau perjalanan menggunakan pesawat terbang antar negara dari Mekah ke Palestina. Pertanyaan mendasar mengenai peristiwa ini, bagaimana mungkin Rasulullah SAW melakukan perjalanan dengan sangat cepat yang dimana jaraknya sangat jauh, Ustazah, jika ditinjau dalam perspektif sains. Jika kita lihat peristiwa ini dari pandangan sains, dalam ilmu fisika diketahui bahwa kecepatan tertinggi adalah kecepatan cahaya. Malaikat Jibril dan buruk adalah makhluk cahaya, yang dimana tubuhnya tersusun atas poton-poton yang sangat ringan, yang karena itulah mereka dapat bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi. Lalu bagaimana Rasulullah SAW dapat melihat setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanannya? Sedangkan pada saat itu Rasulullah bergerak dengan sangat cepat. Mengenai perihal ini berkaitan dengan teori relativitas waktu, Ustazah. Yang dimana teori tersebut dikemukakan oleh Albert Einstein. Einstein menerangkan bahwa tidak ada sesuatu hal yang mutlak di dalam kehidupan ini. Segala sesuatu relatif dalam gerak dan posisinya. Begitu juga dengan waktu. Waktu menjadi salah satu hal yang relatif. Lalu kaitannya teori ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj dalam sebuah buku yang berjudul Fisika dan Al-Quran yang dituliskan oleh Ahmad Abtohi. Di situ dijelaskan bahwa ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan yang dimana kecepatan tersebut mendekati kecepatan cahaya, maka partikel atau benda tersebut akan mengalami perlambatan waktu. Namun jika partikel atau benda tersebut dapat bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya, maka waktu pun akan melambat. Maka waktu pun akan mundur atau melunak saja. Itulah yang dijelaskan dalam buku yang berjudul Fisika dan Al-Quran. Selain itu, pembahasan dalam relativitas waktu mengartikan bahwa waktu adalah sesuatu hal yang relatif, yang dimana waktu dapat berjalan sesuai dengan siapa sang pelakunya. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 5 juga dicantumkan mengenai pembahasan bahwa waktu memang hal yang relatif. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, karena Rasulullah SAW yang melakukan pergerakan, karena itulah juga Rasulullah yang mengalami relativitas waktu. Sedangkan hal yang lainnya yang tidak melakukan pergerakan tersebut tetap berjalan dengan hitungan waktu yang normal saja. Itulah penjelasan yang mungkin sedikit bisa dipahami mengapa Rasulullah dapat melihat setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanannya. Kurang lebih seperti itu saja. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Kak Aini? Luar biasa. Kak Aini ini santriwati kelas 2 Foundation Business, tapi menjelaskan teori relativitas Einstein. Luar biasa. Ini membuktikan bahwa santriwan dan santriwati Dar El Kolam 3 Kampus Daiza ini memang multi talent. Ustaz Chandra. Iya, Ustazah. Saya ini sudah lama diam-diam memendam rasa kagum kepada salah satu ustadz di sini, Ustaz. Spill dong Ustazah, boleh tahu nggak? Dan alhamdulillah ustadznya juga berada di sini juga, Ustadz. Oh, udah hadir ustadznya. Oke. Ustazah. Iya, Ustadz. Kalau boleh saya tebak. Iya, Ustadz. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Aan Rukmana, Ustazah ya? Betul? Kok Ustadz tahu sih?
kita memiliki kekaguman yang sama pada sosok manusia yang sama Ustaz ya. Teman-teman, teman-teman, guru kita Al-Ustadz Dr. Aan Rukmana adalah seorang guru yang beliau diberkahi dengan lisan yang mana segala yang terucap dari lisan beliau tidak lain adalah cinta dan pengetahuan. Malam ini beliau akan menyampaikan apresiasi beliau kepada para pemenang lomba sekaligus menyampaikan kajian singkat mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Kepada Al-Ustadz Dr. Aan Rukmana, min fadlikum Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-solihin ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai Mudirul Ma'had Kiai Jahid Purnawibawa yang alhamdulillah beliau sampai malam hari ini dan insya Allah selanjutnya juga Ustadz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.